Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Ovelia, petugas NTMC Korlantas Polri, yang berada di Paster, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, bersama saya Brigadir Ovelia, tentu saja akan menginformasikan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas, di mana saat ini saya sedang berada di Jawa Barat, tepatnya di kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat. Dengan dominasi kendaraan di kawasan ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dapat kita lihat dari exit tol Paster yang akan mengarah masuk menuju ke kota Bandung. Nampaknya sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan sehingga terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Untuk arus sebaliknya juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan sehingga kecepatan kendaraan dapat kami prediksikan rata-rata kurang lebih 30 km per jam untuk menuju masuk ke tol Paster. Dan tentu saja perlu kami ingatkan juga bahwa jadwal pembatasan kendaraan Sumbu 3 operasi Natal Tahun Baru dimulai nanti malam 24 Desember pukul 00 dan berakhir pada tanggal 29 Desember atau apabila aman terkendali atau secara situasional. Dan perlu kami informasikan mobil barang yang dilarang yaitu mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang untuk pengangkutan atau hasil galian tambang serta bahan bangunan. Dan kami informasikan juga bahwa dilarang melakukan tentunya pesta miras dan narkoba, dihimbau juga untuk tidak melakukan konvoi kendaraan menggunakan knalpot bising dan juga hindari penggunaan petasan pemirsa karena berbahaya tentunya bagi keselamatan diri sendiri juga para pengendara yang lain apabila melakukannya di tempat yang tidak sesuai. Dan mari kita selalu patuhi arus lalu lintas dan patuhi setiap rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini dan peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Dan apabila bagi Anda memiliki kendala di dalam perjalanan, dapat juga mendatangi pos pelayanan Ops Lilin selama periode Natal dan Tahun Baru 2024. Pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, kami siap melayani Anda dan bisa Anda hubungi di line SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Bandung, Paster, Jawa Barat. Selamat sore, selamat presisi, dan selamat beraktivitas. Polresta Bandara Soekarno-Hatta siap mengamankan musim libur Natal dan Tahun Baru pada penyelenggaraan Operasi Lilin 2024. Salah satunya dengan menghadirkan pos ramah ibu dan anak yang dapat menjadi tempat tunggu saat harus menghabiskan waktu bersama si kecil di bandara. Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus berinovasi dalam menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi pengguna bandara. Salah satunya dengan menghadirkan pos ramah ibu dan anak yang tersebar di beberapa titik di bandara. Menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Sipayu, terdapat sejumlah hal yang mendorong kehadiran pos ramah ibu dan anak ini. Salah satunya adalah semakin ramainya pengguna Bandara Soekarno-Hatta akibat tingginya jumlah pengguna jasa penerbangan pada musim libur yang terdorong oleh penurunan harga tiket pesawat. Jadi latar belakang kita mendirikan pos ramah ibu dan anak di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pertama adanya pertimbangan bahwa angka penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu memang terbukti kelihatan secara kasat mata di pagi hari, di sore hari cukup padat penumpang. Dan tentu itu berdampak kepada keluarga, anak, ibu yang juga akan mudik ke tempat mereka masing-masing. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa pemerintah menurunkan harga tiket dan itu berdampak kepada tingginya angka penumpang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan melihat data tersebut, kita memiliki inovasi bagaimana supaya pada saat ibu dan anak ini menunggu untuk boarding atau terbang, untuk menghabiskan waktu dan tidak bosan, kita membuat inovasi berupa pos ramah ibu dan anak.
Menurut AKBP Ronald Sipayung, pos ramah ibu dan anak ini dapat menjadi tempat menghabiskan waktu tunggu. Terlebih bagi anak-anak yang dapat mengusir rasa bosan dengan memanfaatkan fasilitas bermain yang telah disiapkan. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak yang dibawa yang akan pulang atau mudik ini bisa menghabiskan waktu di pos ramah ibu dan anak ini. Karena di pos ramah ibu dan anak ini kita menyiapkan beberapa peralatan-peralatan untuk dipergunakan anak-anak seperti alat-alat permainan, menggambar, krayon, dan juga kita lakukan pembagian makanan kecil kepada anak-anak supaya mereka bisa beraktivitas. Dan yang penting juga adalah ibu-ibu yang memiliki anak ini bisa fokus dan bisa menjamin bahwa anak-anak ini tidak akan rewel, tidak akan nangis karena ada aktivitas yang dilakukan. AKBP Ronald Sipayung pun mengajak masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, untuk memanfaatkan fasilitas pos ramah ibu dan anak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih kini fasilitas pos ramah ibu dan anak ini telah tersebar di ketiga terminal bandara. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita Polres Bandara Soekarno itu mendirikan 3 pos ramah ibu dan anak. Di Terminal 3 domestik, itu di depan gate 12, antara gate 12 dan 13, silakan Bapak Ibu singgah dan menitipkan atau mengajak anak-anak untuk bermain. Kemudian di pos 1A, ulangi di Terminal 1A dan di Terminal 2. Itu sebelum masuk boarding itu sudah bisa dilihat atau kelihatan sehingga tempat-tempatnya memang tidak sulit untuk dicari oleh masyarakat. Silakan datang dan sampaikan kepada polisi-polisi yang ada di seputar situ bahwa itu diberikan kebebasan kepada ibu dan anak untuk memanfaatkan dan mempergunakan posko ramah ibu dan anak itu. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Bagi Anda yang akan berlibur dengan si kecil, jangan lupa untuk mampir ke pos ramah ibu dan anak Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah fasilitas pun sudah disiapkan untuk Anda gunakan, khususnya bagi anak-anak agar tidak bosan menunggu jadwal penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Barkam Polri melaksanakan penyerahan sertifikat audit sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu tahun 2024. Barkam Polri Senin 23 Desember 2024 melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat audit sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kakor Sabara Barkam Polri, Irjen Pol Mulya Hasudungan Ritonga, didampingi oleh Kakor Binmas Barkam Polri, Irjen Pol Edi Murbowo, Dirpam Ofid Barkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, dan para PJU Barkam Polri. Penyerahan sertifikat audit sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu tahun 2024 ini diberikan kepada 15 pengelola objek vital nasional. 4 diantaranya adalah penerima sertifikat dengan skor nilai tertinggi, yaitu PT Petro Cina Internasional Jabung Jambi, PT Pertamina Hulu Mahakam Zona 8 Regional 3 Kalimantan, Pertamina Subholding Upstream Kalimantan Timur, PT Perusahaan Gas Negara TBK Stasiun Gas Bojonegara Banten, dan PT LRT Jakarta. Sertifikat audit sistem manajemen pengamanan diberikan langsung kepada 15 pengelola objek vital nasional oleh Kakor Sabara Barkam Polri, Irjen Pol Mulya Hasudungan Ritonga. Kakor Sabara Barkam Polri, Irjen Pol Mulya Hasudungan Ritonga juga mengapresiasi kepada semua perusahaan yang menerima Gold Reward yang memiliki nilai baik dalam sistem manajemen pengamanan. Kami dari Kakor Sabara Barkam Polri mengucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini di tempat ini di ruang auditorium PLN kami memberikan 15 Gold Award kepada semua perusahaan yang memiliki nilai baik dalam sistem manajemen pengamanan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada rekan-rekan saya, para auditor, rekan saya
Direktur Pamofit untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan benar. Sebenarnya pemberian award ini adalah sebagai salah satu bentuk keamanan dari perusahaan-perusahaan itu kepada seluruh anggotanya dan kepada masyarakat yang berada di lingkungannya, sehingga apapun yang dinilai pasti terkait dengan sistem pengamanan dalam manajemen pengamanan ini. Harapan kami kepada terutama pada hari ini yang telah menerima Gold Award ini bisa mempertahankan sepanjang 3 tahun ke depan. Karena dari 1988 objek vital nasional sampai hari ini baru 87 yang bisa kami berikan. Dengan kegiatan hari ini kami memohon kepada teman-teman semua supaya menularkan kegiatan ini kepada semua perusahaan, kepada semua objek vital nasional dan objek vital tertentu untuk mau kami nilai, karena ini merupakan salah satu keputusan dari Presiden kita. Irjen Pol Mulya Hasudungan Ritonga juga berharap kepada para penerima pengelola objek vital nasional dapat menularkan kegiatan ini kepada semua perusahaan baik objek vital nasional maupun objek tertentu sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Sekali lagi, semangat. Baik, diaturkan. Sementara itu, Dirpamofit Bahar Kampolri Brigjen Pol Suhendri menjelaskan pelaksanaan audit sistem manajemen pengamanan merupakan amanat Kepres terkait pengamanan objek vital nasional. Kepres tersebut mewajibkan pengelola objek vital nasional untuk melakukan pengamanan secara internal. Tidak hanya itu, Polri pun berkewajiban memberikan bantuan audit sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu. Dirpamofit pun berharap implementasi sistem pengamanan yang telah dimiliki objek vital yang telah tersertifikasi dapat diikuti oleh objek vital nasional lainnya. Terlebih kini terdapat lebih dari 1.900 objek vital dan objek tertentu di seluruh Indonesia. Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya pada kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka acara penyerahan sertifikat hasil audit sistem manajemen pengamanan kepada objek vital nasional dan objek tertentu. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.